Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darusni. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi di pesantren. Nah, pengaruh perkembangan teknologi di pesantren ini sangat bagus. Yang awalnya kan pesantren itu lebih berbasis kepada pelajaran tradisional, atau dalam pembelajarannya itu menggunakan sebuah sistem pembelajaran yang tradisional. Dari awal pertama berdiri pondok pesantren itu, cara belajarnya hanya pertama kiai membacakan kitab, terus seorang santri menulis melogat kitab. Nah, gitu. Nah, dengan adanya teknologi ini memungkinkan bahwa perkembangan atau cara mengajar para terdidik di pesantren, para ustadzah di pesantren ini bisa lebih menggunakan sistem-sistem atau teknologi-teknologi yang ada. Nah, hasil dari perkembangan teknologi ini bisa digunakan oleh para ustadz-ustazah, seperti contoh salah satunya dengan menggunakan sebuah alat peraga untuk mereka, supaya mereka lebih tahu. Contoh, seorang ustazah atau ustadz ini belajar seperti sejarah seperti sejarah budaya Arab, sejarah perang Uhud, atau sejarah tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita memiliki sebuah teknologi, pesantren ini sudah memiliki kemajuan dalam teknologi, bisa menggunakan sebuah alat peraga tentunya dengan fasilitas yang ada. Misalnya alat peraga itu seperti kita menggunakan infocus, kita menggunakan laptop, dan kita memberitahu kepada mereka dengan cara kita menyetel video bahwa ini adalah kondisi di Mekah dan ini adalah Gunung Uhud, ini adalah peninggalan Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, otomatis dengan cara seperti itu, selain mereka bisa paham ternyata inilah Mekah, inilah makam Rasul, inilah Gunung Uhud, tergambar gitu. Tidak hanya pengetahuan saja. Nah, tentunya dalam teknologi ini, untuk pesantren, untuk anak santri, ustadz dan ustazah memiliki beberapa tindak atau dampak negatif atau positifnya. Nah, dampak negatif dan positifnya ini, dampak negatif tentunya kita hindari. Nah, dampak negatifnya ini yang harus kita minimalisir, ini yang harus kita kikis sekecil mungkin. Dampak positifnya ini banyak. Tadi di salah satunya, dampak positifnya itu mereka bisa tahu gambaran bahwa Gunung Uhud ini seperti ini. Nah, dalam bidang teknologi juga, untuk perkembangan di pesantren ini memudahkan. Contohnya dalam salah satu acara atau apa saja di pesantren, tidak hanya kita kalau mengaji kan perlu menggunakan teknologi. Contoh sekarang kan menggunakan sound untuk pengeras suara, untuk supaya suara bisa lantang, itu menggunakan teknologi. Kalau dulu itu tidak menggunakan teknologi. Dulu itu dalam satu ruangan itu kan bisa jadi sampai sekarang banyak. Otomatis ada kalanya terdengar atau tidak terdengar. Nah, kalau supaya terdengar, ya dengan caranya kita menggunakan sebuah teknologi, yaitu dengan cara menggunakan speaker atau sound. Nah, kembali pada sejarah tadi. Nah, dampak negatifnya adalah ketika kita menggunakan sebuah teknologi. Contohnya kita di pesantren menggunakan menggunakan sebuah handphone untuk memberikan acuan kepada mereka bahwa mereka mencari materi sendiri, atau kita memberikan sebuah PR kepada mereka supaya mereka itu bisa mencari sendiri. Nah, dampak negatifnya adalah ketika mereka bisa mendapatkan sesuatu yang instan dari HP tersebut. Kan kalau dari kitab kita harus mencari dulu judulnya apa dan kitabnya apa,
terus yang akan dibahasnya apa. Terlebih kita harus membaca dulu mana yang menjadi jawaban dari pertanyaan yang kita punyai ini. Beda kalau kita di Google atau di YouTube. Kalau di Google dan YouTube itu gampang. Di Google itu tinggal kita catat, tinggal kita tulis pertanyaan apa atau apa yang kita cari, langsung ada. Tapi negatifnya, apa yang kita dapatkan dari Google itu bisa jadi tidak sepaham dengan kita. Karena kan agama Islam ini atau materi-materi agama Islam ini, contohnya seperti fikih. Fikih itu tidak satu madhab. Fikih itu banyak madhab. Otomatis apa yang akan kita dapat dari Google tersebut bisa jadi madhab yang tidak sesuai dengan kita. Kalau kita tidak mempunyai dasar-dasar yang kita bisa jadikan acuan, maka bisa jadi apa yang kita sampaikan, apa kita dapatkan, terus apa yang kita sampaikan ini tidak sesuai dengan apa yang kita pahami sekarang, tidak sesuai dengan madhab yang kita ambil sekarang. Meskipun banyak sekarang dari YouTube ustadz-ustadz yang terkenal, terus dakwahnya bagus, justru itu ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kita, dengan keadaan di kita gitu. Bisa jadi kan yang booming itu tentang selamat hari Natal gitu, yang dibumingkan oleh ustadz-ustadz atau ajengan-ajengan yang ada di luar di YouTube itu kita bisa melihat. Nah, tidak semuanya bisa kita ambil. Justru kita harus mempunyai filter, harus mempunyai dasar jika kita ingin belajar kepada teknologi, gitu, khususnya dalam HP. Nah, itu adalah salah satu dampak negatifnya untuk di pesantren jika kita menggunakan sebuah teknologi. Tentunya kalau kita menggunakan sebuah teknologi akan menimbulkan sebuah rasa kecenderungan kebutuhan. Jadi yang tadinya kita tidak menggunakan teknologi terus kita menggunakan teknologi, nah kita akan timbul sebuah kecenderungan kita ingin terus menggunakannya. Ya, HP juga seperti itulah. Nah, itu adalah sebuah penjelasan dari saya mengenai pesantren yang menggunakan teknologi atau pengembangan teknologi di pesantren. Itu sangat penting ya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau materi yang tidak pas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.